Kecemburuan orang tua kepada guru. Hai teman-teman, banyak banget nih yang apa ya, kayak curhat gitu, bahwa orang tua itu cemburu kepada gurunya. Why? Kenapa bisa cemburu? Pertama, orang tua itu berkata bahwa anaknya itu lebih menuruti apa kata perintah dari sang guru daripada orang tuanya. Yang kedua, dia menerima nasihat dari orang tua, dari gurunya, ketimbang dari orang tuanya yang melahirkan. Dan itu adalah kecemburuan bagi orang tuanya. Nah, apakah itu dibenarkan? Menurut ahli psikolog, bahwa perkembangan anak dari TK, dari usia TK atau bahkan kurang dari TK ya, sekarang TK 6 tahun, kalau misalnya kurang tuh sekitar umur 4 sampai 7 tahun gitu ya. Ketika masa-masa itu tuh anak-anak suka berkata bahwa, dengar gak kalau ada anak-anak yang berkata, kata ibu saya mah, kata papa saya mah. Nah, itu tuh apa? Karena mereka trust banget kepada orang tua mereka, dan mereka tidak menerima kepercayaan kepada orang lain selain kepada orang tuanya. Nah, setelah usia 8 sampai 12 tahun, dari usia SD kelas 2 sampai kelas 6, mereka itu ada kayak ada penilaian bahwa mereka itu lebih trust kepada gurunya gitu ya. Baik itu wali kelas atau siapapun itu, yang penting itu tuh lebih trust kepada orang tua, gurunya gitu ya. Dan kalau orang tua yang tidak mengetahui bagaimana tumbuh kembang si anak, beliau itu malah bakal cemburu, malah bakal bermusuhan nih sama gurunya gitu ya. Padahal di sini ada merupakan perkembangan sosial anak yang meningkat ya. Ingat teman-teman, meningkat dan lebih baik gitu ya. Karena kenapa? Bagaimana si anak itu bisa sosialisasi di luar tanpa mereka percaya kepada orang luar gitu ya. Ini kita garis bawahi, orang luarnya itu adalah guru mereka. Nah, ketika mereka trust, percaya, menerima nasihat dari orang tuanya, dari gurunya, atau bahkan dia kayak menuruti apa kata perintah dari gurunya gitu ya. Berarti mereka ada kepercayaan kepada orang lain, dan itu adalah ilmu sosial mereka meningkat gitu ya. Justru yang problem adalah di mana mereka itu tidak tidak berkembang, tidak trust kepada orang lain, sehingga mereka tuh bisa cenderung lebih menyendiri, lebih pendiam, lebih tidak mau sosialisasi gitu ya, baik sama gurunya, temannya, karena mereka tidak ada trust atau kepercayaan kepada hal tersebut. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa kayak mendidik anak gitu ya, karena mereka tuh sudah tidak mau ya, kadang mereka itu lebih trust, lebih percaya sama guru mereka gitu dibanding orang tuanya. Nah, para orang tua dan guru itu harus ada kolaborasi. Why? Karena di masa-masa itu tuh adalah perkembangan sosial tuh, si anak sedang trust kepada orang lain, yaitu gurunya ya, dimana sudah mengetahui bahwa dia kenapa, masya Allah deh, awal sholatnya awal banget nih gitu ya, sholat awal, abis azan berkumandang terus sholat, itu disuruh sama siapa? Disuruh sama bu guru. Nah, kita tuh harus notice gitu ya, oh sama bu guru siapa deh, ini bu guru wali kelas aku, misalnya kayak gitu ya. Harus notice, oh wali kelas, berarti saya harus kolaborasi dengan wali kelas gitu ya. So orang tua harus ngobrol gitu ya, ngobrol sama orang tua terkait bagaimana tumbuh kembangnya anak di rumah gitu ya. Atau misalnya kita minta saran pendapat dari guru gitu ya. Misalnya, Bu, Ananda ini kalau di rumahnya seperti ini Bu, dia susah untuk dinasihati, dia susah untuk diperintah dan sebagainya. Menurut itu Ibu bagaimana ya? Mungkin nanti ada solusi-solusi dari wali kelas yang dimana perkembangan anak di rumah dan di sekolah itu bisa sinkron gitu ya. Melalui apa? Melalui bagaimana kita mengetahui atau belajar terus bagaimana perkembangan sosialnya anak gitu ya. Nah, kalau kita tidak berkolaborasi seperti itu, maka apa yang terjadi? Ibu ketika menasehatinya dia tidak mempan, tidak dipatuhi gitu ya, dan itu membuat tidak dipatuhi, terus ibu galau dan sebagainya gitu ya. Bagaimana gitu ya? Kita harus mendidik itu bukan dengan cerdik ya, dengan ilmu, dengan cerdik. Karena kenapa? Karena anak-anak sekarang udah pada pintar ya Bunda ya, tapi kita tuh harus di atas pintar, yaitu cerdik, dimana kita menasehatinya tapi dengan lihat bagaimana perkembangan anak nih, sama siapa mereka sekarang trustnya anak, ibu masuk pepet-pepetin lewat situ. Nah, itu adalah cara mendidik dengan cerdik. Nah, terus gimana ketika kita diajak kolaborasi sama guru gitu ya, ketika terus kemudian ada insight gitu ya, ada insight dari sang guru itu dan berkata misalnya, oke Bu, nanti saya bantu sounding ya, saya akan bantu sounding secara general, secara umum, dan saya akan membantu dengan personal, individual kayak gitu ya. Nah, ada insight dari gurunya ketika guru itu melakukan hal tersebut kepada anak-anak di kelasnya atau ke individual bersama anaknya, kenalah dapat bondingnya.
di mana si anak sangat mendengarkan gurunya. Sedangkan gurunya, masya Allahnya sudah berkolaborasi dengan perkembangan anak di rumahnya. Itu klop sinkron. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si anak mendengarkan apa kata orang tuanya. Balik lagi ke situ. Kenapa? Oh, kenapa ya sama apa yang kata diperintah sama bu guru, apa yang diperintah sama bu guru, apa yang bu guru nasihati, mama aku perintah nih. Berarti di situ benar ya kata guru aku, ada kebaikan di situ. Nah, mereka itu, si anak-anak itu bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil insight dari itu, gitu. Bisa mengambil kesimpulan, bisa menarik insight. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Sinkron, ya. Tidak ada lagi rasa kecemburuan, tidak ada lagi rasa bahwa aku nggak suka sama guru itu, gitu ya. Bahwa dia berkelumit aja sama diri mereka, gitu ya. Orang tua yang merasa dirinya gagal, merasa dirinya iri, gitu ya, karena lebih didengar gurunya daripada orang tuanya, orang tuanya galau, gitu ya. Nah, bahwa kepemilikan si anak itu memang anak itu lahir dari rahim seorang ibu, gitu ya, ibu yang melahirkan. Kenapa mereka tidak mau mendengar apa kataku, gitu ya, kenapa mereka mau mendengar apa kata orang daripada orang tuanya? Nah, kayak gitu ya, seringkali seperti itu. Atau tapi bunda dan mama-mama yang ada di seluruh Indonesia, bahwa kita tuh harus mendidik anak generasi kita itu sesuai dengan zamannya. Karena sekarang zamannya anak-anak sudah pada pintar, jadi orang tua harus terus belajar tentang ilmu parenting, tentang bagaimana tumbuh kembang anak. Jadi ketika perkembangan anak itu kita lakukan sesuai dengan zamannya, itu bakal ada sinkron, dan itu merupakan pendidikan yang cerdas. Maka dari itu teruslah belajar, teruslah mengikuti parenting update apapun itu, supaya kita menjadi pendidik yang cerdas. Oke, segitu aja, see you next time.